Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Di hari Selasa tadi saya tuh bikin sempol ayam. Nah, untuk ayamnya di sini saya pakai dada fillet, ukurannya itu 500 gram, untuk harganya itu 22.000. Terus untuk tambahannya di sini saya tambahin 3 siung bawang putih yang masih utuh. Terus saya tambahin juga bawang merah sama bawang putih yang saya goreng lagi, tapi ya sesuai selera teman-teman, mau dikasih banyak ataupun dikit. Terus saya kasih tambahan 1 sendok teh, 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam. Terus saya tambahin 1 sendok teh kaldu ayam, ditambahin lada juga, sama ditambahin daun bawang. Nah, untuk tepungnya di sini saya pakainya itu 15 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu. Untuk airnya di sini saya pakainya itu 100 ml. Udah, untuk resepnya itu cuman kayak gitu aja. Nah, untuk resepnya seperti biasa saya tuh ngelihatnya di TikTok. Jadi kan banyak banget tuh resep untuk sempol ayam. Biasanya itu saya pilih-pilih yang sesuai sama seleranya saya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk sempol ayamnya ini tuh adonannya kan udah selesai, udah jadi semuanya. Nah, ini saya masukin ke dalam plastik piping bag. Pakainya itu gelas dulu jadi biar gampang. Oh ya, untuk airnya di sini saya pakainya itu air es 100 ml ya, teman-teman semua. Nah, di sini saya pakai plastik piping bag ataupun plastik segitiga biar gampang aja nanti pas nyetaknya. Nah, untuk yang nyetak ini tuh Pak Suami, karena Pak Suami itu jago banget ya teman-teman semua, tapi kalau saya kayaknya sih lama banget. Jadi biasanya kita itu kerjasama. Nah, Pak Suami itu pas kebetulan banget di hari Selasa tadi itu lagi shift malam, jadi kan bisa bantuin istrinya. Nah, untuk bikinnya itu ini sekitar jam setengah 8 pagi. Kakak Alia posisinya itu lagi berangkat sekolah, jadi di sini saya produktif aja ya teman-teman semua sambil berbikinan. Jadi sempol ayam ini tuh buat buka puasa Kakak Alia, karena Kakak Alia tuh suka banget sama sempol ayam, dan bikinnya kali ini juga banyak banget, pakai 500 gram dada ayam, terus kan juga ada tambahan tepungnya. Karena saya tuh pengen di frozenin, jadi biar jadinya tuh agak lumayan banyak. Kalau bikinnya tuh cuma 250 gram, itu nanti jadinya itu dikit banget. Nah, untuk dada ayam 500 gram ini jadinya tuh sekitar 70 tusuk. Untuk tusukannya ataupun sempol ayamnya ini tuh nggak yang terlalu gede-gede banget. Jadi untuk bahan-bahan yang saya beli tuh saya cuman beli dada ayam aja, harganya itu 22.000. Nah, sedangkan hampir setiap hari banget saya tuh beli sempol ayam yang keliling depan rumah, untuk harganya itu 10.000. Jadi kan tiap hari beli 10.000, 10.000, 10.000, kayak ya udahlah bikin aja sendiri, nanti juga hasilnya banyak banget. Kayak gini kan jadi 70 tusuk. Jadi bisa tuh buat sekitar 7 harian. Nah, untuk bahan-bahan yang lain kan udah ada di rumah, jadi kan biar hemat ya teman-teman semua. Oh ya, tadi juga saya tambahin 2 butir telur, jadi teman-teman jangan dilupain ya, saya benar-benar lupa banget tadi di awal nggak bilang. Nah, karena sempol ayamnya tuh banyak banget, jadi di sini Pak Suami tuh bikinnya dijadiin 2. Yang pertama tuh udah mateng, udah saya angkat, terus saya tiriskan terlebih dahulu. Nanti bakal saya rebus lagi semuanya, jadi sampai sempol ayamnya tuh benar-benar mateng. Tapi ngerebusnya itu nggak perlu lama-lama ya teman-teman semua. Nah, ini lagi dibikin sama Pak Suami dan alhamdulillah udah selesai. Ini lagi saya rebus lagi sampai sempol ayamnya itu bener-bener mateng. Cuman 10 menit aja sih, nggak usah lama-lama. Terus habis itu tinggal saya angkat aja. Tapi ternyata waktu saya angkat semuanya jadi satu kayak gini, malah ada yang jatuh-jatuh. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga bakal bisa ditusuk lagi. Nah, posisinya saya tuh kan lagi nggak puasa, jadi bisa langsung nyicipin sempol ayamnya. Dan untuk sempol ayamnya ini tuh walaupun cuma dimakan pas udah rebusan kayak gini, rasanya itu udah enak banget. Jadi rasanya tuh ada manisnya dikit, terus ada gurih, asin, pokoknya udah nampol banget rasanya tuh. Nah, untuk ngegorengnya tinggal dibalurin aja pakai telur, udah deh jadi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya tuh lagi nyiapin bumbu buat bikin udang. Nah, untuk bumbunya ini tuh emang agak lumayan banyak banget, karena saya tuh suka banget kalau udang bumbunya tuh banyak. Ada bawang bombay, terus ada juga cabai merah yang saya buang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tuh cantik. Terus juga ada bawang merah, bawang putih, dan juga pastinya ada daun bawang dan juga ada daun seledri. Nah, kalau masak udang kayak gini, biasanya juga saya tambahin jahe, lengkuas, sama ditambahin daun salam juga.
Nah, teman-teman juga harus banget ya pakai margarinnya itu agak lumayan banyak. Saya kurang tahu ini namanya itu apa. Pokoknya ini tuh saya ngikutin resep dari ibu mertua saya. Pokoknya ini rasanya tuh bener-bener enak banget. Teman-teman semua yang mungkin bosen udang itu cuma dimasak kayak balado ataupun cuma dimasak asam manis ataupun dimasak apa, boleh banget dimasak kayak gini karena emang rasanya tuh bener-bener enak banget. Saya sering banget masak ini karena emang anak-anak tuh suka. Nah, sebelumnya juga udangnya udah saya marinasi pakai jeruk nipis, jadi biar amisnya itu hilang. Kalau saya pribadi, kalau misalkan masak udang, kurang suka udangnya itu yang digoreng terlebih dahulu. Jadi sukanya itu langsung saya masukin kayak gini nih ke dalam bumbunya. Jadi biar nanti kaldunya itu keluar semua. Tapi harus dipastikan ya teman-teman semua kalau udangnya itu udah nggak ada bau amis-amisnya. Nah, untuk kepalanya juga kalau misalkan saya beli udang, biasanya juga udah dibuangin sama amang eriknya ataupun sama amang tukang sayur. Jadi saya juga udah request kalau misalkan minta dikupasin itu juga bisa banget, tapi sayangnya udangnya kan kecil-kecil ya, kasihan nanti amang sayurnya. Nah, untuk udangnya ini tuh harga seperempatnya 15.000. Nah, saya belinya itu setengah kilo jadi 30.000. Untuk udangnya, bumbu tambahannya tuh saya cuman pakai soy sauce tiram, ditambahin lada, garam, gula, micinya dikit aja, sama ditambahin masako, udah kayak gitu aja. Nah, sambil nunggu udangnya itu bener-bener mateng, di sini saya juga mau sambil nyuci piring. Kalau nggak salah, ini tuh vlog saya di awal-awal puasa. Nah, videonya baru sempat saya up sekarang, karena emang ya baru sempat ngeditnya tuh sekarang. Pokoknya selama bulan puasa tuh Masya Allah kayak bener-bener sibuk banget. Nah, kayak gini nih, saya juga ngedit videonya di malam hari. Enggak, di ngedit videonya itu biasanya saya sempet di siang hari, tapi kalau untuk dubbing biasanya itu sesempatnya saya aja. Kayak sekarang saya dubbingnya itu di malam hari habis maghrib. Karena saya tuh lagi nggak puasa, jadi kan ya udah sih nggak apa-apa dubbingnya itu di habis maghrib. Nanti saya uploadnya itu sekitar jam 7-an ataupun jam setengah 8-an, baru jam 9 saya publish. Oke, alhamdulillah untuk udangnya ini tuh udah mateng. Ini bener-bener enak banget, juicy banget. Nggak tahu ding juicy ataupun enggak, soalnya kan udangnya udah mateng ya. Juicy itu kan kalau ayam. Nah, oke, lanjut lagi. Ini saya cuman masak buat kakak Alia sama saya aja dan juga adik Mauren. Kalau Pak Sami saya masakin apa ya? Saya lupa banget, soalnya nggak saya videoin kayaknya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin es cincau. Nah, ini tuh saya pakai kopinya ada 2, terus saya tambahin full cream juga, tapi nanti di akhir nggak saya liatin sama teman-teman semua. Terus saya tambahin gula. Nah, untuk nuanginya tadi pakai air panas, jadi biar nanti gulanya itu larut. Terus untuk cincaunya ini saya pakai sedikit aja. Untuk cincau ini tuh saya beli agak lumayan banyak banget, untuk harganya itu 12.000. BTW teman-teman semua jangan salfok ya kalau misalkan kok ada suara Pak suami lagi marah-marah ataupun berisik banget. Pokoknya kalau saya tuh lagi dubbing ya kadang kayak gitulah, ada aja gitulah yang dilakuin sama anak-anak. Contohnya tuh kayak tadi, jadi adik Moren tuh kan minta minum pakai aqua gelas. Nah, aqua gelasnya itu tumpah, jadi udahlah dimarahin sama ayahnya. Terus kakak yang ngambil pel-pelan, dielapin lah sama Pak suami. Pak suami nggak mungkin nyuruh saya juga, karena mungkin kasihan kali ya, dari tadi saya tuh pak-pikpuk kesana kemari nyiapin buat bukaan. Oke, udahan dulu ceritanya. Nah, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi nyetrika baju. Nah, untuk baju-baju yang saya setrika ini tuh baju-baju selama 2 hari, dan sekarang juga udah ada setrikaan lagi. Cuman belum saya setrika. Jadi nyetrikanya itu nanti aja. Nah, jadi ini posisinya itu jam 7 kurang. Saya tuh lagi dubbing. Nanti habis itu saya bakal beberes rumah terlebih dahulu sambil ngupload video. Nah, habis itu barulah saya nyetrika baju sambil nungguin Pak suami itu berangkat kerja. Biasanya Pak suami itu dari rumah karena puasa itu nggak makan, jadi saya bawain bekal gitu. Nah, untuk dimakannya nggak tahu, terserah Pak suami jam berapa. Mungkin sih dimakannya jam 10 malam ataupun jam 11 malam. Nah, untuk sahur nanti dapat lagi dari pabrik. Karena kata Pak suami kalau misalkan makan di rumah tuh nggak nafsu, jadi kan masih kenyang. Soalnya kita tuh tim yang kalau buka puasa suka banget ngemil gorengan sama es-esan. Jadi untuk makannya tuh biasanya sekitar jam 8 ataupun jam 9 ataupun jam 10 kadang-kadang. Tapi tetap aja ya teman-teman semua, habis makan tuh kita nggak tidur, jadi kayak duduk-duduk terlebih dahulu. Jadi selama bulan puasa tuh emang makan kita agak kurang teratur. Kurang teraturnya itu emang jamnya kayak nggak tepat waktu. Tapi kalau misalkan kita di kampung, posisinya pasti kita itu langsung makan nasi. Tapi kalau kita di Karawang itu nggak bakal makan nasi, karena emang lebih nikmat tuh makan gorengan terlebih dahulu.
Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua tuh tim yang kalau buka puasa lebih suka makan gorengan ataupun nyemil-nyemil terlebih dahulu ataupun langsung makan nasi? Ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan adek Morin sambil mainan mobil ataupun apa, dan teman-teman juga jangan salvo sama kaki saya. Pokoknya kalau lagi nyetrika sambil duduk kayak gini, biasanya kakinya itu suka gonta-ganti gaya. Soalnya kan capek ya sambil duduk tuh. Tapi kalau misalkan sambil berdiri ataupun sambil duduk di kursi, kayaknya saya juga kurang suka. Dan emang lebih suka ngamprak ataupun ngelemprak kayak gini loh teman-teman semua. Dan lagi-lagi di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua, jangan salfok sama alas setrikaan saya. Mungkin karena saya tuh belinya yang harga murah, jadi kayak gini nih, cepet banget gosongnya kalau misalkan saya tuh kelamaan naruh setrikaan. Ya nggak apa-apa ya teman-teman semua, nanti insya Allah bakal beli yang bagusan, tapi nggak tahu ya kapan. Untuk sekarang ini mungkin sih pakai aja yang ada terlebih dahulu. Nah mungkin kalau saya udah bosan bakal saya alasin lagi tuh pakai sarung Pak Suami, tapi nggak tahu sarungnya itu yang mana, soalnya sarungnya itu kayak masih agak lumayan bagus semua. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya teman-teman semua. Saya juga udah mulai bingung mau ngomong apa lagi. Videonya juga udah mau selesai. Sampai sini aja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye.